He's not wrong. He's absolutely right. Sebelum Charles Oliveira dijadwalkan menghadapi Islam Makhachev, pertarungan impian di divisi ringan adalah antara Khabib Nurmagomedov dan Tony Ferguson. Dan sebagai gantinya, Islam versus Oliveira, di mana The Bronx harus mampu menjaga potensi keunggulan Makhachev jika tidak ingin kalah. Namun sebelumnya, ada kabar dari Dana White yang memuji habis-habisan Paddy Pimblett setelah acara UFC London kemarin. Audio Jungle. Presiden UFC Dana White baru-baru ini menanggapi performa dari petarung potensial Inggris, Paddy Pimblett, yang masih mampu menjaga rekor UFC-nya dengan kemenangan submission atas Leavitt. White yang tampak memuji Pimblett menganggap Liverpoolian itu sebagai salah satu bintang dengan pertumbuhan tercepat dalam sejarah UFC dan membandingkan The Baddy dengan ikon UFC Conor McGregor. White menceritakan meskipun dia tidak berada hadir di arena 02 pada pertarungan itu, namun Presiden UFC yang berambut gimbal itu menyatakan tidak ada keraguan lagi bagi Paddy Pimblett, dan spontan White mengklaim bahwa McGregor adalah omong kosong. Kemungkinan si Presiden telah menemukan penggantinya McGregor, makanya The Notorious diklaim White sebagai omong kosong. Kemudian di saat acara wawancara itu, White juga disarankan agar pertarungan Pimblett selanjutnya menjadi pertandingan utama atau show headlining di UFC London. Disebabkan pintu masuknya dan yang lainnya terasa mirip dengan pertandingan acara utama yang terkenal, dan itu pun sebaiknya digelar di Amerika, bukan lagi di negaranya, Inggris. Dana White menyetujui prospek ini, dan untuk yang selanjutnya, Pimblett akan berada di dalam acara yang cukup besar di Amerika. Meskipun hingga saat ini belum jelas siapa yang akan menjadi lawan Pimblett selanjutnya, namun ada seruan agar UFC memesan Pimblett untuk bersaing di UFC 281, sebuah acara yang diperkirakan akan berlangsung di Madison Square Garden yang ikonik di New York pada tanggal 12 November. Banyak yang menyamakan Paddy Pimblett dengan bintang terbesar MMA Conor McGregor, dan Pimblett sendiri juga telah merasa jika dia akan menjadi bintang yang lebih besar dari mantan juara kelas bulu dan ringan UFC, McGregor. Pimblett beralasan itu disebabkan oleh penampilannya yang aneh, termasuk gaya rambutnya yang floppy, membuatnya lebih relatable daripada legenda olahraga tempur Irlandia, Conor McGregor. Ya, aku melihat diriku menjadi lebih besar dari itu, karena olahraga telah berkembang lebih dari ketika Conor menjadikannya di arus utama. Dia memiliki 20 pemuda yang mengikutinya, sementara aku mendapatkan anak-anak dari usia 5 tahun. Anak-anak melihat McGregor dan melihat laki-laki besar dan keras dengan banyak tato. Anak-anak punya rambut panjang dan acak-acakan, mereka tidak punya tato. Mereka bisa mengidentifikasi diri mereka denganku, kata Pimblett menjelaskan. Meskipun Oliveira tampak diunggulkan melawan Islam Makhachev, namun dari beberapa kemampuan Islam Makhachev, kemungkinan itu bisa berbalik arah. Rincian kemampuan Islam Makhachev tanpa mengikut sertakan kemampuan Charles Oliveira ini sengaja dibahas untuk bahan pertimbangan karena The Bronx diposisikan sebagai unggulan. Peluang pertama, Makhachev sama seperti Nurmagomedov, sangat mahir dalam menetralisir lawan-lawannya jika sudah masuk ke dalam perangkapnya. Karena Islam akan membungkuskan kakinya di sekitar kaki Oliveira, membuat segitiga dan mengangkat pergelangan kakinya dari matras. Hal ini akan membuat Oliveira tidak mungkin untuk berdiri kembali, karena The Bronx tidak dapat meletakkan kakinya di atas matras. Selain itu, Islam juga mampu menjebak kaki lawannya untuk mencegah dari semua pukulan atau sapuan, guillotine choke, anaconda choke, armbars, dan lain-lain. Dan itu semua membutuhkan penggunaan kaki seseorang untuk dalam posisi dan leverage. Jika kaki Oliveira terus-menerus dibuat segitiga, The Bronx tidak akan mampu memberikan ancaman submissionnya. Peluang kedua, tripod Makhachev akan menimbulkan masalah karena akan membuat sangat sulit bagi The Bronx untuk mengancam guillotine choke atau melemparkan serangan dari bawah. Saat Makhachev melakukan tripod, dia menekan kepala atau tubuh bagian atasnya ke dagu atau ke dada Oliveira.
Metode ini akan mampu mematahkan postur dan menjepit Oliveira ke matras. Sementara itu Islam kemudian mengangkat pinggulnya sendiri melangkahi kaki Oliveira untuk maju ke posisi superior seperti half guard atau full mount. Bahkan jika Charles Oliveira berhasil dengan jelitin choknya, tripod Makhachev akan mampu berfungsi sebagai penghitung waktu yang tepat untuk sebuah submission. Peluang yang ketiga, Do Bronx akan masuk ke dalam jurang jika mencoba memulai gaya gulat dengan Islam Makhachev. Karena tidak sedikit takedown Islam datang hanya untuk mempertahankan dominasi grapplingnya atas lawan-lawannya. Meskipun Oliveira berusaha menggunakan pagar untuk memulainya, namun itu tidak akan efektif buat Makhachev karena Islam akan membuat petarung Brasil itu terjepit di pagar. Jika sudah begini, Makhachev akan terus-menerus beralih antara gulat dan menyerang untuk memukul lawannya dengan pukulan sampai Oliveira menggunakan tangannya untuk memblok dan akhirnya akan memudahkan Makhachev untuk mengamankan underhook-nya sekaligus menjegal Oliveira. Peluang yang keempat, Oliveira sebagai BJJ sabuk hitam yang secara khusus sering dilatih untuk berguling agar mampu berdiri kembali saat pertahanannya mampu dibobol. Kemungkinan ini juga tidak begitu bermanfaat bagi Islam Makhachev, karena dengan melakukan itu, Oliveira akan menghadapkan punggungnya ke arah Islam yang hampir dapat dipastikan jika Islam akan menaikinya dan menyiapkan rear naked choke atau dengan bentuk penyerahan lainnya. Dan peluang yang kelima, Charles Oliveira yang dikenal sebagai grappler yang sangat terampil dan menakutkan, kemungkinan akan berfungsi sangat terbatas karena pertahanan Makhachev terbilang akurat dalam menghadapi serangan BJJ. Dari situasi ini, Do Bronx mungkin akan mencobanya dengan sapuan kupu-kupu. Namun sayang karena Makhachev memiliki pinggul yang licin dan sulit untuk disapu. Selain itu, Oliveira akan kesulitan melakukan sapuan spesialis BJJ-nya karena Islam yang berbasis pegulat akan selalu memulai scramble untuk memperebutkan posisi, sedangkan praktisi BJJ biasanya menyerahkan posisi dan terus maju. Sebagai praktisi senior BJJ, Oliveira tentunya memiliki keahlian untuk menaklukkan Makhachev. Namun bentuk ketenangan, metode, dan naluri predator Makhachev di saat bertarung itu akan membuat Do Bronx sangat tidak mungkin menaklukkan Islam Makhachev. Meskipun demikian, metode secara teoritis itu mampu dikubur oleh kejadian-kejadian yang tak terduga di lapangan. Intinya, mengingat ketangguhan Islam Makhachev, pertarungan ini merupakan pertarungan yang paling berbahaya bagi Oliveira, dan dipastikan Do Bronx akan salah jika mensejajarkan Islam Makhachev dengan lawan-lawan yang telah dikalahkannya, seperti Poirier, Chandler, dan Gaethje. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.